Jadi selamat pagi ibu-ibu sekalian, sehat semuanya ya. Ya, Alhamdulillah, terima kasih atas kedatangannya pada kesempatan ini. Kita kemarin kita sudah belajar tentang diare, eh, dan pada kesempatan ini kita akan belajar tentang mengenal penyakit kecacingan dan malaria. Nah, tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih ke ibu-ibu. Nah, apakah ibu-ibu pernah menderita kecacingan? enggak ya? Enggak ya, alhamdulillah. Nah, kalau misalnya pernah nih, apa bahayanya jika anak mengalami kecacingan? Nah, mungkin ya mencret ataupun busung ya, perut dan berbagai macam penyakit yang lain. Nah, kemudian ibu-ibu juga saya tanya nih masalah apa pernah anak-anak ibu-ibu mengalami malaria? Malaria enggak. Enggak ya. Nah, ini sebetulnya pertanyaan untuk daerah-daerah yang daerah Indonesia Timur seperti NTT, Maluku, Maluku Utara dan sebagainya. Nah, kemudian apa bahayanya jika misalnya anak-anak terkena malaria? Ya, misalnya sakit ya sudah otomatis sakit, malaria, pertumbuhan anak juga kurang baik. Nah, kemudian untuk melengkapi diskusi kita tadi, maka saya akan tunjukkan flipchart tentang jenis-jenis cacing dan pencegahan kecacingan pada anak-anak. Cacing apa? Kering ya? Ah, Cacing kering kali. ya, cacing penyakit kecacingan anak-anak. Kalau daerah-daerah terpencil itu sering kalau misalnya anak-anak kurang bagus pertumbuhannya itu bisa Ya, jadi anak kurang gizi. iya anak kurang gizi. Nah, kelihatan Bu ya, ini flipchartnya. Nah, Cacingannya. mengenal kecacingan dan pencegahannya. Jadi kecacingan adalah gejala gangguan kesehatan akibat adanya cacing parasit pada tubuh anak. Disebut parasit karena cacing mengganggu penyerapan zat makanan dalam usus. Nah, apa aja sih jenis cacing? Yang pertama itu cacing gelang. Ini panjangnya 10 sampai 35 cm, bertelur 1000 sampai 100.000 sampai 200.000 butir per hari. Kemudian ada jenis cacing cambuk. Itu panjangnya 4 sampai 5 cm, bertelur 3.000 sampai 10.000 butir per hari. Nah, kemudian ada cacing tambang. Itu panjangnya 0,8 sampai 1 cm, bertelur 5.000 sampai 10.000 butir per hari. Kemudian bagaimana sih cara pencegahannya? Ini pencegahannya adalah cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, potong kuku pendek dan bersih. Gunakan alas kaki jika keluar rumah, BAB dan BAK, buang air kecil atau besar, menggunakan jamban sehat. Bersihkan bak penampung air dan tutup, dan membuang sampah pada tempatnya. Jadi ini tadi udah paham Bu ya tentang gimana caranya kita mencegah kecacingan dan malaria. Nah, di sini bagaimana kita mengenal malaria dan pencegahannya, saya tunjukkan juga flipchart berikut. Jadi mengenal malaria dan pencegahannya. Jadi malaria itu salah satu juga penyakit yang sering terjadi pada anak-anak di usia dini. Nah, malaria disebabkan oleh gigitan nyamuk Anopheles betina yang mengidap malaria. Kemudian pencegahannya adalah memakai kelambu anti nyamuk berinsektisida yang tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. Oke, Ibu sampai di sini paham ya? Paham. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan tunjukkan sebuah film pendek tentang kecacingan dan malaria. Mau nonton Bu ya? Ya, ini bagus sekali filmnya Bu. Berarti kalau anak-anak kembung perut cacingan tuh. Buang air besar di tanah, kebun atau sawah. 2. Pakai alas kaki sandal, sepatu jika keluar rumah. 3. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir jika tidak panas. 4. Pemeriksaan rutin dan mendapat obat cacing di puskesmas. 5. Mengobati kecacingan pada anak termasuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan supaya tidak tertular kecacingan. Anak malaria. 1. Memakai kelambu
yang sudah dilapisi dengan kardus serangga yang dapat membunuh nyamuk, tetapi tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. Berarti mencegah nyamuk dari nyamuk malaria dengan memakai celana panjang dan memakai jarak yang sangat berat. Ketiga, pemakaian penolak nyamuk atau obat nyamuk. Diam dulu, nonton dulu. Pemakaian penolak rasa nyamuk pada pintu-pintu dan jendela-jendela rumah. Oke, ibu itu tadi tentang cacingan dan malaria dan juga cara bagaimana pencegahannya. Nah, kemudian ibu-ibu pernah ya ke rumah sakit ataupun ke puskesmas jika misalnya anak sakit, kemudian ke puskesmas menggunakan kartu KIS ataupun BPJS. Pernah ya tentunya ya. Nah, BPJS. Nah, berikut akan saya tunjukkan bagaimana apa saja fasilitasnya. Nah, pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana sih cara membuat BPJS. Nah, sekarang ada flowchart kalau misalnya kita mau berobat ke rumah sakit dengan KIS dan BPJS. Nah, yang pertama Vaskes tingkat 1 atau FKTP. Itu ada fasilitasnya berupa kita ke puskesmas, ada klinik, dokter pribadi, rumah sakit kategori D sesuai dengan FKTP yang tersedia pada kartu KIS BPJS. Nah, jika seandainya di puskesmas ini tidak bisa tertangani dengan baik, maka kita masuk ke Vaskes tingkat 2. Nah, ini biasanya ada di wilayah perkotaan atau kabupaten. Salah satunya misalnya rumah sakit umum daerah. Nah, kemudian jika memang tidak tertangani dengan baik di rumah sakit umum daerah, maka kita masuk ke Vaskes tingkat 3 BPJS. Nah, ini ada di provinsi. Kalau misalnya di wilayah DKI Jakarta ada di rumah sakit RSCM, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, atau RSUPN, Rumah Sakit Umum Pusat Nasional. Nah, paham Bu ya tentang BPJS ya? Ya. Oke. Jadi ibu-ibu, apakah sudah mengerti semua tentang kecacingan dan malaria pada anak-anak? Udah, Pak. Oke. Makasih, Pak. Nah, selanjutnya terima kasih. Selanjutnya kita nanti akan belajar pada pada langkah selanjutnya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.